Pegadaian ini akad apa saja sih Bu yang diterapin Bu? Ya, jadi di Pegadaian Syariah itu kita menggunakan akad. Sebenarnya untuk akadnya sendiri banyak, tapi lebih poin pentingnya kita ada di dua akad, itu akad rahim dengan akad murabahah. Jadi kalau untuk landasannya sendiri kita lebih ke akad rahim yang kita gunakan di Pegadaian Syariah. Kalau dalam proses penjalanan akad di Pegadaian itu sendiri bagaimana ya Bu? Nah, untuk prosesnya sendiri itu tergantung ya. Kalau untuk akadnya kan kita ada dua nih. Nah, itu tergantung penerapannya berdasarkan dari produk apa yang digunakan atau yang dipilih oleh nasabah. Karena kita di Pegadaian Syariah ada beberapa produk. Jadi untuk akadnya sendiri itu kan dan persyaratan sendiri kan beda-beda. Nah, yang diterapkan kalau misalnya untuk akad yang gadai itu kita gunakan akad rahan. Kalau misalnya untuk yang cicilan mulia itu kita gunakan akad murabahah. Kemudian kalau misalnya untuk cicil emas, jaminan emas itu kita menggunakan akad rahan juga. Ada lagi namanya misalnya nasabah tersebut menggadaikan BPKB-nya saja, tapi unitnya tetap bisa digunakan. Nah, itu namanya rahan tahsili. Nah, jadi ada lagi nanti misalnya nasabah tersebut melakukan transaksi cicilan kendaraan, nah itu landasan akadnya juga akad rahan. Jadi penerapannya kita sesuaikan dengan produk yang dipilih atau yang digunakan oleh nasabah itu sendiri. Jadi tergantung sama produknya. Iya, tergantung dari produk, karena beberapa produk landasannya tetap di rahan, tapi beda penerapan aja. Lalu ada nggak sih Bu syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu sama pihak-pihak yang ingin menggadaikan? Nah, kalau syarat-syaratnya sendiri pasti ada. Kalau misalnya nasabah itu misalnya kita ambil contoh dia pakai akad yang gadai. Jadi syaratnya hanya KTP saja dengan barang jaminannya. Nah, barang jaminan ini di sini kita bisa gunakan emas perhiasan, emas logam mulia, atau misalnya nasabah itu mau gadai kendaraannya, nah itu harus digadaikan dengan unitnya dan surat-suratnya. Yang persyaratan lain pastinya harus ada identitas dari nasabah yang melakukan transaksi. Nah, tapi kalau misalnya nasabah itu dia menggunakan produk yang hanya menggadaikan BPKB kendaraan saja, itu persyaratannya selain dari surat-surat kelengkapan dari persyaratan itu sendiri juga ada administrasi lain, misalnya KTP, KK, buku nikah, kemudian PBB rekening listrik, STNK BPKB, kemudian lagi nanti ada proses survei segala macam. Jadi persyaratannya juga berbeda-beda. Intinya yaitu tadi yang penting ada barang jaminan dan identitas dari nasabah itu sendiri. Kalau masalah barang ya Bu ya, untuk di sini nih barang apa aja sih Bu yang boleh digadein gitu? Barang yang boleh digadaikan. Nah, kalau misalnya di Pegadaian Syariah itu kita kan gadai ya, lebih ke gadai. Jadi biasanya barang yang digunakan atau yang digadaikan itu adalah emas perhiasan, terus logam mulia, kemudian kendaraan, elektronik, misalnya televisi, kemudian handphone. Tapi untuk elektronik sendiri itu ada beberapa kriteria persyaratannya. Jadi tidak semua elektronik bisa digadaikan di sini, tapi ada beberapa persyaratannya. Dari handphone, kemudian laptop itu bisa digadaikan di sini. Dan kalau misalnya nasabah ada BPKB kendaraan, bisa dititipkan BPKB kendaraannya di sini. Nah, kalau misalnya nasabah itu gunain pembiayaan untuk daftar haji, itu beberapa dokumen penting yang dititipkan di sini, buku tabungan, SABPIH, SPPH itu yang dititipkan di sini. Jadi beragam ya Bu ya. Ya. Kan di sini kan penggadaian ya Bu ya. Kira-kira untuk penggadaian itu sendiri apakah ada batas waktu dari penggadaian itu? Kenapa? Apakah ada batas waktunya Bu? Batas waktu, oh sebenarnya untuk produk-produknya. Jadi kalau untuk batas waktu sendiri untuk transaksi gadai atau rahan itu biasanya 4 bulan. Itu maksimal jangka waktunya 4 bulan. Itu untuk yang transaksi gadai. Nah, selama 4 bulan itu ada biaya mu'nah per 10 harinya. Besarnya biaya mu'nah itu tergantung dari nilai pinjaman dari nasabah itu sendiri. Nah, ada lagi kalau misalnya nasabah tersebut menggunakan produk yang berbeda, yaitu menjaminkan emas jaminannya, tapi sistemnya dicicil atau diangsur setiap bulan untuk pembayaran hutangnya atau pinjamannya, itu biasanya jangka waktunya mulai dari 12 sampai 36 bulan.
Kalau misalnya untuk transaksinya sendiri itu nasabah berkewajiban melakukan pembayaran setiap bulan itu berdasarkan dari tanggal kapan nasabah tersebut melakukan transaksi. Jadi ada tanggal jatuh temponya gitu. Nah, jangka waktunya disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan nasabah itu sendiri. Begitu juga untuk produk-produk yang lain, kita batasannya mulai dari 12 sampai 36 bulan, terkecuali untuk produk yang cicilan cicilan emas logam mulia itu kita mulai dari 3 bulan yang paling cepat, yang paling lama 36 bulan. Berarti di sini kayak simpan pinjam pinjaman gitu tapi menggadaikan barang ya Bu ya. Iya, jadi kita memfasilitasi nasabah yang yang membutuhkan biaya, kemudian mereka memiliki aset, bisa dimanfaatkan asetnya. Nah, di sini kita hanya memfasilitasi saja, dan apa yang kita gunakan juga sesuai dengan syariat. Kalau untuk angsurannya kan kalau kita pinjam itu kan ada angsurannya Bu ya. Itu tuh angsurannya itu apakah dia per bulan atau per minggu ataupun juga per tahun? Nah, kalau angsuran itu tadi, kalau misalnya angsurannya itu dia masuk lebih ke gadai BPKB kendaraan atau misalnya gadai emas dengan cicilan bulanan, itu bayarnya per bulan. Tapi kalau misalnya nasabah itu hanya gadai, itu nggak harus melakukan transaksi setiap bulan, tapi per 4 bulan pada saat mau penebusan nggak apa-apa, atau sesuai dengan nasabah misalnya dia sudah selesai untuk transaksi atau sudah selesai dengan masa pinjamannya, nggak sampai 4 bulan mau penebusan nggak apa-apa. Tapi hitungan munahnya untuk yang gadai itu per 10 hari gitu. Besarnya biaya jasa pembayaran tergantung nilai pinjaman nasabah itu ada berapa. Misalnya untuk 1 juta pinjaman, 1 juta itu kita kenakan munah itu sekitar 24.000 per bulannya atau 8.000 rupiah per 10 harinya. Kalau untuk kriteria nasabah sendiri apakah ada? Kriterianya, kalau untuk kriterianya sih untuk nasabah sih nggak ada ya Mbak ya. Cuman kalau untuk beberapa produk memang ada persyaratan tertentu, misalnya untuk yang arum BPKB atau gadai BPKB kendaraan, kalau di syariah itu khusus bagi nasabah yang memiliki usaha saja. Jadi kalau misalnya untuk karyawan kita memang belum ada produknya, biasanya itu hanya untuk pegadaian di konvensional. Kalau untuk yang lain, produk yang lain itu nggak ada. Jadi kriteria nasabah dari kalangan mana aja bisa. Baik, mungkin terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya untuk wawancara. Sekiranya ada salah kata, saya minta maaf ya Bu ya. Maaf juga udah ganggu waktunya. Kira-kira boleh minta dokumentasi nggak Bu? Boleh ya Bu ya. Soalnya kami kan berkelompok. Boleh panggil teman-temannya dulu untuk dokumentasi aja Bu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu.